Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam renungan The Powerful Week hari yang ke-6 dengan judul The Power of God's Presence. Saudaraku, di dalam Keluaran 33 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, firman-Nya, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya, yaitu kita lebih mengejar tangan Tuhan daripada wajah Tuhan. Kita datang kepada Allah karena menginginkan jawaban doa, pertolongannya, berkatnya, kesembuhan yang datang darinya, atau jalan keluar datang dari Tuhan. Semua itu baik saudaraku, saya tidak berkata tidak baik, semua itu baik. Namun seringkali kita berhenti ketika telah menerima pemberian dari Tuhan, tanpa kita sungguh-sungguh menginginkan pribadi Tuhan itu sendiri. Akhirnya kita terobsesi mengejar tangannya, mengejar pemberiannya, tapi kita tidak pernah terobsesi untuk mengejar pribadi Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Musa memiliki hati yang berbeda. Setelah bangsa Israel mengalami berbagai mujizat yang luar biasa di depan mata mereka, ada laut terbelah, mana turun dari langit, air yang keluar dari gunung batu, terus apalagi seperti tiang awan, tiang api, betul kan? Musa menyadari bahwa mujizat terbesar bukanlah penyertaan kuasa Allah. Tetapi mujizat terbesar yang Musa pahami adalah penyertaan pribadi Allah itu sendiri dalam hidup bangsa Israel. Maka dari itu Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu kata Musa. Karena bagi Musa, saudaraku, tanah perjanjian tanpa hadirat Tuhan itu bukanlah sebuah kemenangan. Tetapi sebaliknya, padang gurun tetapi bersama dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada tanah yang berlimpah susu dan madu tapi gak ada Tuhan di sana. Inilah tingkat kedewasaan rohani yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup orang percaya hari ini. Banyak orang ingin masuk ke tanah perjanjian, ke langit baru, bumi baru, ke tempat di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi sedikit yang sungguh-sungguh menginginkan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen hari ini fokusnya kejar keberhasilan, kesuksesan, tapi lupa kau dan saya harus kejar kekudusan, saudaraku. Obsesi kita kejar kekudusan, bukan kadonya. Kadonya itu buah dari kekudusan kita. Banyak orang kejar pelayanan yang besar, terkenal, dikagumi banyak orang. Bukan itunya, yang penting adalah kehidupan doa kita yang intim sama Tuhan yang hidup. Anda bersama dengan saya, semoga Anda mengerti apa yang saya bicarakan ini, saudaraku. Ingat saudaraku, padahal hadirat Allah itu bukanlah pelengkap kehidupan orang percaya, bukan pelengkap. Tapi hadirat Allah itu adalah pusat kehidupan orang percaya. God's presence itu everything untuk hidup kita. Mengapa hadirat Tuhan itu begitu penting? Karena hadirat Tuhan mengubah perspektif kita. Ketika Yesaya melihat Tuhan bertahta di dalam Yesaya 6, ia tidak lagi sibuk melihat kelemahan orang lain. Dia justru melihat dosanya sendiri. Ketika Petrus mengalami kuasa Yesus, dia tidak berkata aku hebat. Petrus justru berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin kecil dia melihat dirinya dan semakin besar dia melihat kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya hadirat Tuhan tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga menghasilkan pertobatan. Saudaraku, hadiratnya tidak sekedar menghibur hati yang terluka.
Hadiratnya juga menyucikan hati yang kotor. Seringkali kita meminta Tuhan mengubah situasimu dan situasiku. Aku minta diubah Tuhan. Tapi Tuhan lebih dahulu ingin mengubah hatimu dan hatiku, saudaraku. Sebab ketika hati kita berubah, kita akan mampu menghadapi keadaan yang sama dengan kekuatan yang berbeda. Amin, saudaraku. Amin ya. Dunia menawarkan pelarian dari tekanan, tetapi Allah sendiri menawarkan hadiratnya di tengah tekanan yang kita alami. Oh, sungguh indah mengiring Tuhan, saudaraku. Indah hidup di dalam God's presence. Indah hidup di dalam hadirat Allah. Indah hidup di dalam kawasan ilahi. Paulus tidak selalu dibebaskan dari penderitaan, tetapi dia berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengangkat beban itu dalam hidup kita. Tetapi dia memberikan hadiratnya sehingga kita memiliki kekuatan untuk memikul apa yang menjadi beban kita itu. Maka kita baru bisa berpengalaman dengan Tuhan. Ternyata begini ya, di tengah masalah aku tetap bisa kuat, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa menyanyi, tetap bisa menyembah Tuhan. Malah tambah semangat kepengen ketemu Tuhan. Oh, ternyata begini ya, ketemu masalah hidup, aku semakin mencintai pribadinya. Indah loh bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Mungkin hari ini Tuhan juga mau ngomong sama kita, saudaraku. Kita mungkin berteriak, Tuhan berikan aku kesembuhan. Tuhan berikan aku kebebasan ekonomi. Tuhan berikan aku breakthrough di dalam pelayananku. Tuhan berikan aku breakthrough dalam pernikahanku. Tapi Tuhan berkata apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Masuk dulu dalam kelas pemuritanku, kata Tuhan. Semua yang kau hadapi, beban yang kau pikul, masalah yang kau hadapi, semuanya yang begitu kalutnya hidupmu, itu kelas pemuritan untuk kau semakin menjadi murid Kristus. Amin, saudaraku. Amin ya. Karena Tuhan kadang-kadang tidak langsung angkat beban kita. Dia berikan hadiratnya supaya kita tambah matang bersama dengan Dia. Inilah rahasia kehidupan orang percaya. Karena damai sejahtera bukan berasal dari tidak adanya badai. Damai sejahtera berasal dari kepastian bahwa Kristus berada di dalam perahu bersama dengan kita. Kristus berada di dalam perahu bersama dengan kita. Dia bersama dengan dirimu dan diriku. Hari ini mungkin kau sedang menunggu Tuhan menjawab doamu. Jangan hanya mencari jawabannya, saudaraku. Carilah hadiratnya. Sebab ketika engkau menemukan hadirat Tuhan, engkau akan menemukan damai yang tidak bergantung pada keadaan. Dan orang yang hidup dalam hadirat Allah tidak lagi dikendalikan oleh keadaan di sekitarnya. Mau kayak apapun, mereka fokus hanya kepada satu pribadi. Pribadi Tuhan itu sendiri yang tinggal di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Karena hadirat Tuhan itu seperti kabut yang membungkus kau dan saya. Wah, luar biasa, saudaraku. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kedamaian. Karena hadirat Tuhan selalu lebih besar daripada masalah terbesar apapun yang sedang kita hadapi. Amin, saudaraku. Pertanyakan ini dalam hatimu. Apakah selama ini aku lebih mengejar berkat Tuhan daripada mengenal Tuhan pribadi itu sendiri? Jika semua yang kuinginkan diambil oleh Tuhan, apakah Kristus tetap menjadi harta terbesar dalam hidupku atau tidak? Bawa pertanyaan ini dalam hatimu dan jawab jujur dalam hatimu dan perkarakan itu kepada Tuhan. Semoga renungan ini jadi berkat, saudaraku. Saya percaya siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, apapun yang kau hadapi, tinggallah di dalam hadirat Allah. Maka kau dan saya akan berkemenangan. Amin, saudaraku. Bangkitkan imanmu, senyumlah. Jangan seperti orang gagal. Jangan seperti orang gak ada jalan keluar. Tersenyumlah, angkat kakimu, berjalanlah, layani Tuhan, bersemangat. Kita lebih dari pemenang. Amin. Karena kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan Immanuel itu sendiri bersama dengan kita. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.